Bapak Ibu, pertanyaan yang mungkin intinya kurang lebih sama, tidak akan kita ulang lagi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung menangkap atau mendengarkan penjelasan dari Pak Jarod. Kita akan mencari pertanyaan yang temanya mungkin berbeda. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi anak saat belajar mudah cepat mengerti apabila kita orang tua mengulas atau mengulang pembelajaran anak sehingga dia menjadi bosan gitu. Apakah orang tua bisa yakin akan kemampuan si anak? Kira-kira bagaimana ini ya maksud pertanyaannya? Mungkin Pak Jarod bisa menangkap maksudnya. Anaknya pinter. Silakan Pak. Begitu diajak, yuk nak kita ulangin lagi. Nggak usah lah diulang-ulang lagi. Iya, iya. Jadi gini, kalau anaknya itu anak cerdas ya, anak pinter itu kadang belajar pun nggak perlu diulangi. Padahal kita pengen kalau tadi udah Zoom sama guru, sekarang kita ulangin lagi sama orang tua gitu. Dia nggak mau gitu. Ya kalau nggak mau diulangi, ganti jurus. Misalnya tanya jawab ya. Ayo nak, sekarang kita sama papa sama mama kita kuis tanya jawab. Tadi kan guru ngajar begini nih, papa mama sih nggak dengar, tapi kan ada di kurikulumnya. Hari ini belajarnya begini, gitu ya, aneka jenis binatang ya. Kalau makan hewan herbivora. Kalau makan daging apa nak? Gitu. Kayak gitu ditanyain. Nggak mau diajak tebak-tebakan. Kayak gitu ditanyain gitu kan. Berarti pertanyaannya kemudahan gitu, kemudahan. Kasih pertanyaan yang lebih susah gitu. Nah, mana yang ususnya lebih panjang? Makan rumput atau makan daging? Bu guru belum ngajarin tuh. Bu guru belum ngajarin tuh, gitu ya. Nah, kalau ibu punya anak pintar, ya kadang-kadang perlu pertanyaan yang lebih dalam, yang bahkan mungkin gurunya nggak ngajarin gitu. Ya, nah kenapa kencing itu suka? Kenapa kencing? Kenapa anjing itu? Kan pelajarannya coba temanya soal binatang nih, ya. Mungkin gurunya juga nggak ngajarin, tapi kan temanya binatang gitu ya. Kenapa anjing itu kencingnya di bawah pohon? Ya karena nggak punya toilet, salah. Kan karena dia kebelet kencing, tapi kenapa 5 pohon dikencingin semuanya? Ya berarti anjingnya beser, salah. Karena itu anjing keluar dari wilayah kekuasaannya. Jadi supaya dia pulang, begitu anjing kita jalan-jalan, kemarin kan kita jalan-jalan satu RT nih. Tadi pagi kita jalan-jalan tuh sambil olahraga, kamu kan kinestetik. Jadi kita keluar RT 2 nih, dia mulai tuh kencing di 5 pohon tuh. Bukan berarti setelah jalan-jalan dia kebelet pipis, enggak. Itu dia kencing karena dia mau menandai dia keluar wilayah kekuasaannya dia. Supaya dia yakin bisa pulang, dia kencingi pohon-pohon. Sehingga nanti kalau dia pulang, dia akan ikuti bau kencingnya itu. Di tiap pohon yang udah kencingin, yang 5 hari baunya masih nggak hilang. Nanti malah ganti anak yang bertanya. Kan di komplek kita ada 15 anjing. Semuanya juga kencing di situ. Oh, begini nak. Google bilang, Profesor Kura-Kura bilang, Mr. Brico bilang gitu ya. Tiap anjing itu kencingnya baunya berbeda. Kalau nggak percaya, cium tuh anjing begitu kencing. Kalau nggak percaya gitu ya. Oh, anak saya dulu tak ajak teman-teman begitu. Saya beli Profesor, kalau zaman saya tahun 90, anak saya pertama lahir 92. Tadi waktu dia umur 3 tahun, 95. 95 itu ada VCD namanya Profesor Kura-Kura, Mr. Merico, lalu VCD namanya Mengapa Begini, Mengapa Begitu, ensiklopedia anak dalam bentuk VCD. Mengapa anjing menjulurkan lidahnya? Ternyata bukan kalau dia haus, kepanasan. Karena di lidahnya banyak pori-pori yang kemudian merasa nyaman. Kenapa anjing kencing di pinggir jalan? Menandai supaya dia bisa pulang begitu ya. Wah, itu di sekolah nggak dipelajari. Tapi karena temanya binatang, kita ngajak begitu-begitu, diskusi. Wah, anak jadi senang banget belajar gitu ya, bahkan dia merasa pinter gitu. Sampai sekolah dia kasih tebakan ke gurunya nggak bisa jawab. Wah, dia makin merasa pinter lagi. Wah, dia kasih tebak-tebakan ke teman-temannya gitu. Jadi dia senang belajar sama kita. Nah, tentu levelnya beda-beda ya. Itu tadi kasus untuk anak TK. Pertanyaannya kenapa anjing kencing gitu ya. Nanti SMP, SMA tentu levelnya berbeda-beda. Nah, kita boleh, tapi memang ini untuk jadi orang tua begini, memang kita berarti kita sendiri harus belajar. Yang kedua, kalau anak tidak mau mengulang, maka yang penting begini. Kalau anaknya apalagi udah SD SMP ya, yang penting dia ngerti. Jadi misalnya dia ujian tidak nyontek, nilainya bagus. Apapun cara dan gaya belajarnya, biarkan. Nanti orang tua tinggal berinteraksi, bukan mendampingi belajar, mendampingi hidup. Ya, sekali lagi mendampingi hidup,
Bukan ngajak anak belajar, ngajak sepedaan, ngajak jalan-jalan, ngajak kuliner untuk berinteraksi, ya. Karena anak sudah menemukan gaya belajarnya. Contoh, Pak, anak saya tuh nggak mau belajar lama, Pak. Kan saya bilang, kalau udah belajar, baru mulai main game. Baru 30 menit, udah mau main game. Belajar dulu, udah. Cepet amat. Ibu jangan membandingkan dengan diri sendiri ya, Bu ya. Ibu dulu waktu sekolah dulu nih, belajarnya 2 jam. Nilainya 60, ya kan? Anak sekarang 30 menit, nilainya 90. Anak sekarang ini belajar sambil telinganya ada handphone, headsetnya, dengerin lagu, goyang-goyang, ya kan? Belajarnya sejarah, lagunya lagu rohani, nilainya bagus. Makanya jangan dimarahi. Kalau belajar, videonya dimatikan, YouTube-nya dimatikan. Dia lihat YouTube atau dia nggak lihat, hanya dengerin lagunya, tapi efektif. Kenapa? Dia punya musical intelligence. Jadi kalau denger musik, otaknya aktif. Karena dia spesies yang berbeda, walaupun anak ibu. Ya, sesama manusia, tapi spesiesnya beda. Dia orang yang musical intelligence-nya bagus, kalau dengar musik, otaknya aktif. Sedangkan ibu mungkin gaya belajarnya visual tulisan. Kalau belajar, sunyi senyap, nggak ada suara apa-apa. Nah, kita nggak boleh anaknya suruh matikan YouTube-nya waktu belajar. Tujuan belajar apa? Pinter, ngerti. Bukti pinter ngerti apa? Nilainya bagus, nggak nyontek. Jadi pakai indikator itu saja. Ya, jadi kalau misalnya anaknya belajarnya cuma sebentar, nggak mau diulang lagi, daripada kita berantem karena mengulangi pelajaran, waktu yang sama ini udah gunakan aja. Ya nak, anjingmu kan kesukaan kamu nih, anak saya nomor 3 piara anjing. Istri saya ya paling ngajak, yuk anjingnya kita ajak jalan-jalan. Dan anak nggak bilang, ya udah anjingnya dibawa, aku nggak mau. Nggak, dia ikut jalan gitu, ngajak olahraga baru. Wah, ngobrol di situ. Jadi kalau nggak mendampingi belajar, karena belajarnya sudah nggak ada masalah, apa-apa. Anak udah pinter, ya kan? Nggak perlu pendampingan belajar, pendampingan hidup. Jadi memang kita temanya mendampingi anak belajar. Kalau nggak bisa mendampingi, tapi tanpa didampingi anak sudah pinter, ya sudah. Ya, anak sekarang ini memang ajaib kok. Ajaibnya itu belajarnya cepat, nggak pakai lama. Anak saya nomor 2 lagi, baru saya tahunya itu kenapa? Ya dulu anak saya itu nomor 2 itu ternyata visual gambar. Tapi dia nggak suka coret-coret. Jadi buku itu kayak di scanning, gitu ya. Belajarnya cepat banget. Selama ada gambarnya, kayak di scanning. Dia bisa menghafal Handbook of Gun 400 halaman tentang senjata, itu hafal di luar kepala. Dan belajarnya cuma sebentar gitu. Kayak bukunya tuh dibuka-buka kayak diliatin gitu, tapi kayak di scanning. Memang itu, tapi jarang ya, langka ada manusia punya kemampuan matanya tuh scanning. Jadi buku itu kayak di scanning. Kalau baca kan 1 halaman berapa? Bapak Ibu misalnya butuh waktu 1 menit, ya dia 10 detik gitu. Selesai katanya. Buku 200 halaman, 30 menit selesai. Gimana sih gitu. Tapi ditanyai mengenai isi buku itu, dia jawab gitu. Tapi asal buku itu ada gambarnya. Karena yang mudah di scanning itu yang ada gambarnya, buku-buku bergambar. Tapi 200 halaman juga orang nggak bisa lah, paling nggak 2 jam, ya nggak 30 menit. Nah itu kalau ketemu anak langka seperti itu, ya anak saya nomor 2 yang seperti itu. Dia tuh kayak hafal Alkitab, hafal konkordansi, macam-macam dihafalin sama dia dengan cara kayak di scanning begitu. Jadi waktu dia di Singapura sampai Sek 3, Sek 4 itu kakaknya sempat protes. Ma, Bena itu kayaknya nggak belajar deh. Buku latihan soalnya tuh kosong bersih gitu. Tapi ketika sekolah 2 tahun, 10 pelajaran, 9-nya A, ya, yang satunya B+. Jadi juga sampai kakaknya kalah sama adiknya. Bukunya bersih. Males nulis. Tapi rupanya mata scanningnya bagus. Jadi ternyata dia punya kemampuan mata visual gambar yang ekstra. Tapi cara belajarnya mengkhawatirkan. Kalau suruh belajar gitu, udah sekarang mau main game. Udah gimana? Udah gitu. Nggak percaya. Tanyain aja. Dia nantang gitu. Dan ditanyain ngerti. Oh ya sudah, saya pikir ini ajaib juga ya. Gimana bisa ya? Dulu saya sampai begitu. Gimana bisa ya? Segitu banyak halaman gitu. Tapi ngerti gitu. Oh rupanya visual, gambar, scanning itu waduh itu enggak. Tapi walaupun jarang, kalau kebetulan anaknya seperti ini ya sudah. Ya pokoknya indikatornya anaknya ngerti. Ya udah kita nggak usah dampingi belajar karena dia punya cara belajar yang berbeda sama kita.
dan punya cara belajar yang sudah dia temukan. Nah, sebenarnya dulu anak saya menemukan cara itu waktu saya kursuskan sih. Tapi di Indonesia sekarang udah nggak ada lagi ya. Dulu saya beruntung ada kursus namanya Super Brain. Jadi anak dianalisa otaknya, lalu diajari belajar dengan gayanya. Itu namanya Super Brain. Tapi saya Google sekarang di Indonesia udah nggak ada lagi. Jadi saya nggak tahu kenapa. Padahal mestinya orang tua kan mestinya les-lesan seperti itu laku gitu ya. Tapi buktinya tutup. Ya, itu Super Brain. Jadi kembali kepada esensi pertanyaannya, kalau anak nggak didampingi belajar nggak masalah. Kalau dia memang sudah bisa belajar dengan caranya sendiri, gunakan waktu untuk pendampingan hidup. Jadi istilah saya adalah mendampingi anak hidup sehingga Bapak Ibu punya interaksi yang baik. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod, jawaban yang luar biasa dan saya yakin para orang tua juga puas ya dengan jawabannya. Baik, kita langsung skip saja karena saya lihat antusiasme luar biasa untuk orang tua. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu gaya belajar anak kita termasuk visual, kinestetik, atau auditory? Apakah ada kuesionernya, Pak? Ya, kalau gaya belajar itu sebenarnya lewatnya sidik jari. Jadi kalau di Palangkaraya, saya yakin pasti ada ya. Masuk Google, ketik tes sidik jari Palangkaraya, kita pasti nanti muncul, pasti ada di sana ya. Itu lewat tes sidik jari akan muncul bahasa cinta, gaya belajar dari 10 jenis kecerdasan, skalanya masing-masing, minat bakat talenta, jurusannya apa cocoknya, dan itu anak bisa dites sidik jari sejak umur 6 bulan sampai sebelum meninggal sidik jari tidak berubah. Jadi misalnya nanti mau kuliah jurusan apa, filenya bisa dibuka lagi. Waktu SMP muncul perilaku dominan intim stabil cermat juga sudah di situ ya. Tapi kalau misalnya aduh Pak mahal atau males kalau harus pakai tes, ya paling pengamatan dan uji coba. Jadi pengamatan itu kan cuma 3 macam ya. Anak saya kalau belajar Pak 10 menit ke toilet, belajar lagi. 10 menit ke kulkas ngambil barang, belajar lagi. Baru 10 menit nggak bisa diem, berarti kinestetik. Anak saya kalau belajar ngoceh Pak, ngomong terus, itu anak Pak, makhluk hidup satu itu Pak. Berhenti mulutnya kalau coba tidur. Cuma tidur sama makan, makannya sambil ngomong dia Pak gitu ya. Itu udah kayak gitu aja udah pasti itu udah nggak akan salah lagi, dia pasti auditory. Jadi orang yang auditory itu kebanyakan banyak ngomong. Gitu ya. Nah, kalau yang visual kebanyakan pendiam. Jadi orang pendiam belajarnya pakai mata, orang banyak ngomong belajarnya pakai telinga, orang banyak gerak, belajarnya nggak bisa diem. jadi sebenarnya bisa diamati seperti itu. Ya, kalau misalnya assessment ini nggak ada rumusnya, dicari jurnalnya nggak ada, dicari referensinya nggak ada, tapi pengamatan, ya, tapi belum sah. Kalau misalnya yang ada kan tadi link yang ada misalnya anak itu sanguin, pragmatik atau melankolik. Nah, sanguin itu biasanya auditory. Pragmatik biasanya kinestetik. Melankolik biasanya visual. Kolerik bisa campur antara visual atau kinestetik. Tapi yang pasti kalau anak sanguin itu, ya tadi karena orang sanguin itu banyak ngomong. Banyak ngomong, banyak nanya, suka denger. Orang sanguin itu banyak nanya, kayak Petrus gitu. Itu nggak ada ayatnya Petrus sanguin, tapi berdasarkan analisa psikologis, Petrus dikategorikan orang sanguin. Kenapa banyak nanya? Karena dia belajar pakai telinganya. Jadi anak sanguin itu banyak nanya. Pak, Mah, Bu Guru gitu. Siapa yang mau bertanya? Yang katakan duluan deh. Nanya aja, itu orang sanguin itu banyak nanya. Ya. Kalau melankolik, ngapain nanya? Jadi ketahuan bodoh. Mendingan gue tunggu orang lain nanya. Gue juga nggak tahu sih, tapi gue tunggu orang lain nanya. Kan malu nanya. Nah, itu melankolik. Gitu ya. Melankolik itu nggak pernah nanya. Sama dengan pragmatik juga nggak pernah nanya. Dia diem aja. Tapi kalau orang kolerik masih berani. Kalau sanguin nanya, kolerik itu debat. Bu Guru nggak begitu, itu salah itu Bu Guru. itu orang kolerik sukanya berdebat. Nah, makanya cara belajar orang sanguin mendengarkan. Orang kolerik bisa kombinasi dengan diskusi. Kalau sanguin betul-betul nanya dia, nanya gitu ya. Maka kita bisa kalau orang sanguin itu atau orang auditory, kita kayak dongengin, ceritain.
Kalau anak saya waktu itu sudah SMP ya, malah 5-6 SD mulai itu. Dia tuh maunya gini, di buku ada pertanyaan, dia baca pertanyaannya, kita yang bacain jawabannya. Wah, itu efektif sekali untuk anak auditory. Wah, nanti pinter tuh anaknya. Tapi cuma kita begini, waktu anak saya dulu, Pak, aku tanya, Papa jawab ya. Bacain tuh. Emang gue yang sekolah, kenapa lu yang sekolah gue yang jadi repot? Katanya mau bantu gitu. Katanya mau bantu gitu. Anak saya nomor 3 itu Bapak Ibu ya, ini cerita sedikit yang auditory ini. Bukan soal auditory sebenarnya. Anak saya itu 3. Nomor 1, nomor 2, wajahnya kayak istri saya. Jadi kan saya Jawa, istri Tionghoa. Nomor 1, nomor 2 ini wajah kayak istri. Ini ranking 1 terus dari kelas 1 SD. Yang anak nomor 2 sempat hampir nggak naik kelas, tapi akhirnya ranking 1 dan dapat beasiswa. Jadi orang-orang tuh bilang begini, Pak Jarot, istri Bapak hebat ya. Kenapa? Lah anak Bapak juara-juara. Lah kenapa istri? Kok bukan aku? Kan Nia sama Bena wajah kayak istri. Terus kapan dong saya hebat? Kalau Levina bagus, Bapak hebat. Jadi saya pulang ke rumah, tak cari anak saya nomor 3. Levin, kamu belajar yang baik ya. Kenapa? Hidup Papa tergantung padamu. Nasihat yang salah sebenarnya. Harusnya kan demi dia, tapi kali itu saya ngomong begitu. Hidup Papa tergantung padamu. Emang kenapa? Ya, makanya Papa tuh mau bantu kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, Papa pasti bantu. Itu tujuan saya cuma ini. Benar, saudara. Pak, bantuin ya Pak ya. Aku besok ulangan 3. Pastilah. Hidup Papa kan tergantung sama kamu. Papa pasti bantu kamu belajar. Aku besok ulangannya 3, Pak. Seperti biasa, kamu belajar 30 menit, Papa masuk kamar, tanya jawab. Kelamaan Pak, kalau begitu aku belajar 30 menit, Papa masuk, Papa pergi lagi. Ya kan Papa nyiapin khotbah, yang lain-lain banyak pekerjaan. Tapi kelamaan Pak, aku besok ulangannya 3 loh. Yang cepat gimana? Begini aja Pak, aku tanya, Papa jawab. Aku tanya, Papa jawab. Emangnya gue yang sekolah, lu tinggal nanya-nanya melulu. Gitu. Tapi hidup saya tergantung sama dia, saudara. Jadi ya mau nggak mau saya bantu dengan cara seperti itu. Nah itu anak auditory. Kalau saya dulu, anak saya 1, 2, 3, usia 6 tahun, lulus TK, masuk SD, semua anak saya tes sidik jari. Itu tahun 98, anak saya tes sidik jari itu Indonesia belum ada. Ke Taiwan, saya bela-belain, saudara. Demi saya bisa ngajar dengan tepat. Nah sekarang tuh, jangankan Jakarta, udah Palangkaraya pasti ada. Coba ketik di Google nanti. Tes sidik jari Palangkaraya ya. Tes sidik jari, jangan hanya sidik jari atau fingerprint. Nanti yang muncul waktu di Google yang muncul yang jual alat absen. Anda datang loh, kok toko jual alat absen di sini. Jadi, tapi setahu saya ada ya. Itu kalau mau gaya belajar. Kalau bukan gaya belajar, tadi yang saya tawarkan tadi seminar 1 kali lagi itu saya bisa kasih gratis tuh. Tapi itu motivasi ya, karena kalau gaya belajar harus di scanning sidik jarinya. Kalau hanya untuk motivasi supaya anaknya tahu, nanti kita motivasinya jenis apa gitu ya, itu kita bisa berikan gratis. Sebentar saya buka lagi ininya, filenya ya. Nanti bisa diatur lagi, dan terutama kalau nanti mau tes sampai gaya belajar ya tunggu pandemi selesai. Kalau sampai Palangkaraya nggak ada, teman saya bersedia ke sana. Ada 20 orang aja dari sekolahan ini, jangankan 20, kayak 10 aja dia berani berangkat gitu ya untuk ke Palangkaraya. Jadi teman saya ini juga dia pembicara parenting juga. Jadi kalau misalnya ke Palangkaraya, biar sekolahnya nggak rugi-rugi banget gitu ya, tiket teman saya dikonversi menjadi kayak biaya seminar. Lalu tes sidik jarinya, siapa yang tes itu yang bayar. Jadi sekolah hanya bayar untuk tiket dan nginepnya semalam aja. Ya. Dan itu tiketnya kan sama dengan ngasih persembahan kasih. Teman saya ini nggak terima persembahan kasih. Jadi tapi dia mau sebagai profesional, saya ngetes sidik jari. Selama jumlahnya ada cukup 10 orang, katakanlah begitu, ya dia akan hidup dari sidik jari. Dia tidak hidup dari seminar. Jadi dia bilang, Pak Jarot, kalau ada orang-orang yang butuh pembicara parenting yang berhubungan dengan sidik jari, ya jadi keunikan anak dan gaya pengasuhan gitu ya. Nah, dia nggak usah dibayar. Termasuk kalau misalnya nanti mau dilanjutkan seminarnya sebagai pendahuluan ya, saya kasih gambarnya ini.
Ini nanti cocoknya seminarnya adalah ini. Keunikan anak dan gaya pengasuhan berdasarkan biometrik sidik jari. Atau kalau itu terlalu lama, terlalu panjang judulnya, keunikan anak dan gaya pengasuhan. Nah, keunikan anak itu apakah dia afektif, kontra, kognitif, reflektif. Ini adalah bagaimana seorang anak mengambil keputusan. Dari polanya mengambil keputusan, kita gunakan menjadi cara memotivasi. Nah, jadi gaya pengasuhan memotivasi dengan tepat sesuai pola anak mengambil keputusan. Nah, ini untuk mengetes ini bisa online. Dalam arti, Bapak Ibu nanti cukup kirim jempol kanan, telunjuk kanan, difoto, dikirim lewat WA. Ya, jadi bisa sekarang pun bisa gitu ya, dalam waktu dekat, dalam arti pasti nggak nunggu pandemi selesai. Ya, bikin panitia kalau sekolah kan nggak perlu panitia ya. Jadi dijadwalkan, atur jadwal dengan saya, nanti tak hubungan ke teman saya, kapan webinar tema itu, jempol kanan, telunjuk kanan dipotretin, dikirim. Nah, nanti kalau mau gaya belajar, nah itu nggak bisa gratis. Dalam arti nggak bisa lewat WA. Orang teman saya harus datang ke Palangkaraya, bawa alatnya, lalu jarinya di scanning satu persatu. Kalau di Jakarta, dia datengin. Ya, di era pandemi ini dia servis datengin dari rumah ke rumah supaya orang tidak berkumpul, kan orang nggak boleh kumpul. Jadi teman saya, jangankan Jakarta, Bandung, Cirebon, Banyuwangi, Surabaya sampai ke Bali dia layani. Tapi dikumpulkan dulu 10 orang, 10 orang Denpasar dia datengin loh. Tapi dia bikin rute, ya kan? Dari Jakarta 10, lanjut Cirebon 10, kota-kota yang nanti bakal mampir berhenti 20 sampai Denpasar balik lagi gitu. Karena nggak boleh banyak-banyak juga. Nanti di Semarangnya misalnya gitu, orang ini jam segini datangnya, jadi tidak akan ada berkumpul lebih daripada 5 orang. Masih bisa protokol kesehatan untuk dilakukan, tapi Palangkaraya nggak bisa, ya, nggak bisa naik mobil ke Palangkaraya. Itu kita bisa lakukan nanti, tapi untuk cukup analisa motivasi bisa sebelum pandemi. Ya, silakan lagi dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Jarod. Ini luar biasa sekali jawabannya. Ini orang tua antusias semua dan saya sendiri juga antusias sekali ya Bapak Ibu, ini bermanfaat sekali bagi kita semua. Baik, kita lanjut saja di pertanyaan selanjutnya.